8 alasan ruang tamu Anda terlihat sempit dan pengap setiap hari. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Bu sadar nggak sih kalau belakangan ini tren rumah minimalis malah sering bikin kita makin stres? Karena rasanya kok makin hari rumah malah makin mirip gudang sempit yang bikin sesak napas. Padahal kita sudah capek-capek beresin tiap pagi, sampai pinggang rasanya mau copot. Tapi pas duduk santai sore hari, pemandangan di depan mata tetap saja berantakan dan terasa pengap sekali. Menurut sebuah artikel interior yang saya baca, ternyata suasana pengap itu bukan cuma soal debu, tapi soal bagaimana barang-barang di sekitar kita justru mencuri oksigen dan ruang gerak kita secara perlahan. Video ini penting banget buat kita bahas sekarang karena rumah yang sumpek itu sumber drama nomor 1 yang bikin emosi kita jadi gampang meledak ke anak atau suami. Mari kita bongkar 8 dosa besar dekorasi yang sering banget kita lakukan. Tanpa sadar, biar rumah kita nggak lagi terasa seperti kardus paket yang tertumpuk di gudang ekspedisi. Alasan pertama yang paling sering kejadian itu adalah kebiasaan kita menumpuk bantal kursi atau cushion yang jumlahnya sudah kayak barisan tentara mau perang di atas sofa. Kita pikir biar kelihatan estetik dan nyaman seperti di majalah. Padahal yang ada malah sofa kita habis dimakan bantal, sampai tamu bingung mau duduk di mana. Ujung-ujungnya bantal itu cuma berakhir di lantai dan bikin ruangan makin penuh sesak karena lantai jadi penuh barang yang gak jelas gunanya. Kalau mau cantik, ya cukup 2 atau 3 bantal saja. Gak usah satu lusin ditaruh semua di sana. Seolah-olah sofa kita itu tempat jualan bantal keliling. Fokus kita itu mau bikin ruang tamu yang lega, bukan mau buka toko perlengkapan tidur di tengah ruangan utama yang ukurannya terbatas. Poin kedua yang bikin sesak itu adalah pemilihan furnitur yang ukurannya nggak masuk akal, alias terlalu raksasa buat ruang tamu kita yang mungil. Ibu-ibu sering banget tergoda beli sofa yang empuknya luar biasa atau meja kayu jati yang besarnya minta ampun karena merasa itu investasi masa depan. Padahal kalau ditaruh di ruangan yang pas-pasan, furnitur besar itu malah bikin kita harus jalan miring-miring, kayak kepiting cuma buat lewat ke dapur. Ruangan jadi kelihatan penuh banget, dan gak ada sirkulasi udara yang lewat karena semua sudut sudah tertutup sama badan furnitur yang jumbo tadi. Sebaiknya pilih yang kakinya ramping biar ada kesan melayang dan lantai tetap terlihat luas, bukan yang modelnya menutup sampai ke lantai dan bikin debu ngumpet di bawahnya. Alasan ketiga adalah kegemaran kita memajang semua koleksi perintilan atau hiasan mungil di setiap jengkal permukaan meja dan lemari. Ada vas bunga dari nikahan sepupu, patung kucing dari pasar malam, sampai piring hias yang sebenarnya nggak nyambung satu sama lain, semua dipajang barengan. Bukannya terlihat seni. Pemandangan seperti ini malah bikin mata capek karena terlalu banyak objek yang harus dilihat dalam satu waktu sekaligus. Ruang tamu itu butuh ruang napas. Jadi biarkan ada permukaan yang kosong supaya energi di dalam rumah bisa mengalir dengan tenang dan damai. Kurangi deh pajangan yang cuma jadi sarang debu dan malah bikin kita makin capek karena harus mengelapnya satu persatu setiap akhir pekan. Poin keempat yang sering kita abaikan adalah soal pemilihan warna cat dinding yang terlalu gelap atau terlalu banyak motif wallpaper yang ramai. Kadang kita mau gaya berani dengan warna-warna bold, tapi kalau diaplikasikan di ruangan kecil, dinding itu serasa makin mendekat dan menghimpit kita. Warna gelap menyerap cahaya, makanya ruang tamu jadi terasa redup dan pengap. Meskipun lampunya sudah dinyalakan semua sejak sore hari, cobalah beralih ke warna netral yang cerah supaya cahaya bisa memantul dengan sempurna dan memberikan ilusi ruangan yang lebih luas dari aslinya. Kalau dindingnya bersih dan terang, perasaan kita juga bakal ikutan adem dan gak gampang gerah meskipun cuaca di luar
lagi panas-panasnya. Alasan kelima yang juga fatal adalah posisi gorden yang dipasang terlalu rendah atau tepat di atas bingkai jendela kita. Ini trik kecil tapi efeknya luar biasa karena kalau gorden dipasang mepet jendela, langit-langit rumah jadi kelihatan pendek dan ruangan jadi terasa sangat sempit. Pasanglah rel gorden setinggi mungkin, mendekati plafon, supaya jendela terlihat besar dan ruangan terasa lebih tinggi serta megah seperti lobi hotel bintang 5. Pilih juga bahan gorden yang ringan dan tembus cahaya. Jangan yang kainnya tebal sekali, sampai sinar matahari pun takut mau masuk ke dalam rumah. Ruangan yang cukup cahaya matahari itu kunci utama biar nggak terasa lembab dan pengap yang bikin bau apek sering muncul tiba-tiba. Poin keenam adalah kesalahan dalam menempatkan karpet yang ukurannya terlalu kecil, alias kekecilan dibandingkan luas area duduk kita. Karpet yang kecil cuma bikin ruangan terlihat terpotong-potong, dan secara visual malah memperkecil skala ruangan di mata kita yang melihatnya. Harusnya karpet itu cukup besar buat menampung semua kaki kursi atau minimal kaki depan sofa, biar ada kesan menyatukan semua elemen furnitur tersebut. Kalau karpetnya pas, ruangan bakal terasa lebih terorganisir dan gak berantakan karena batas-batas fungsinya jadi lebih jelas dan rapi dipandang mata. Investasi di karpet yang agak besar sedikit gak akan rugi kok daripada beli yang kecil, tapi malah bikin ruang tamu kelihatan makin sumpek. Alasan ketujuh adalah membiarkan kabel-kabel elektronik menjuntai kemana-mana seperti mie instan yang tumpah di belakang meja televisi. Kabel yang berantakan itu polusi mata paling nyata yang sering kita biarkan, padahal itu kontributor utama kesan hunian yang penuh dan tidak terawat. Coba deh rapikan pakai pelindung kabel atau sembunyikan di balik furnitur supaya lantai dan dinding terlihat bersih tanpa gangguan. Garis-garis hitam yang semrawut, ruang tamu yang bersih dari kabel liar bakal terasa jauh lebih modern dan luas karena nggak ada lagi gangguan visual yang bikin pusing kepala. Kita kan maunya santai sambil nonton sinetron, bukan malah terganggu pemandangan kabel yang sudah kayak hutan belantara di pojokan. Poin ke-8 yang terakhir adalah kebiasaan menyimpan barang yang sebenarnya sudah tidak kita butuhkan lagi di area ruang tamu utama. Ada tumpukan majalah lama, mainan anak yang sudah rusak, atau bahkan kardus bekas belanja online yang belum sempat kita buang ke tempat sampah. Barang-barang ini kalau ditumpuk terus, bakal memakan ruang yang harusnya bisa dipakai buat kita bergerak lebih bebas bersama keluarga tercinta. Yuk mulai rajin memilah mana yang benar-benar berguna dan mana yang cuma jadi sampah emosional yang membebani suasana rumah setiap harinya. Kalau barangnya berkurang, otomatis udara yang masuk juga terasa lebih segar. Dan kita nggak perlu lagi merasa sesak setiap kali melangkah masuk rumah. Setelah kita bahas semua poin tadi, ternyata menciptakan ruang tamu yang lega itu bukan soal punya rumah mewah seluas lapangan bola, tapi soal kepintaran kita mengatur barang. Ternyata, kebahagiaan itu bukan datang dari banyaknya barang yang kita miliki, tapi dari seberapa nyaman kita bisa bernapas dan beristirahat di dalam rumah sendiri. Memulai perubahan kecil dengan menyingkirkan 1 atau 2 barang yang gak perlu hari ini bisa jadi langkah awal yang sangat bagus buat kesehatan mental kita. Bayangkan betapa nikmatnya kalau sore nanti kita bisa duduk tenang dengan segelas teh tanpa harus melihat tumpukan bantal atau pajangan yang bikin mata pedih. Mari kita jadikan rumah kita surga kecil yang beneran bikin tenang, bukan malah jadi sumber pusing yang baru buat kita semua. Optimisme harus tetap ada, karena rumah itu adalah cerminan hati kita. Kalau rumahnya rapi, maka pikiran kita pun akan ikut jernih dan bahagia sepanjang waktu. Nggak ada kata terlambat buat mulai beberes. Meskipun cuma 10 menit sehari, asalkan kita konsisten melakukannya dengan penuh cinta
untuk keluarga. Semoga setelah ini ruang tamu Bunda semua jadi makin estetik, makin sejuk, dan yang paling penting makin bikin betah buat kumpul bareng orang tersayang. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang kita punya sekarang. Karena rumah sekecil apapun akan terasa luas kalau di dalamnya penuh dengan tawa dan keikhlasan. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.